Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya Azhar, saya adalah guru coding dan saya juga adalah freelance full stack developer. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengajarkan coding khususnya tentang bahasa pemrograman Python. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bahwa ada dua hal yang harus kalian ketahui tentang fungsi print. Apa itu fungsi print? Nah, saat kalian belajar Python, biasanya guru kalian akan mengajarkan pertama kali tentang print. Bagaimana mencetak sesuatu di layar menggunakan Python. Nah, oleh karena itu, ayo kita belajar. Baik, ada dua hal yang harus kalian ketahui tentang fungsi print, tapi eh, hal yang pertama, saya akan buat dulu filenya ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian menggunakan fungsi print atau diajarkan fungsi print oleh guru kalian, biasanya kalian disuruh menuliskan seperti ini. Hello world. Seperti ini bukan ya? Betul kan? Nah, tapi sebenarnya teman-teman, hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah fungsi print itu memiliki parameter lebih dari satu. Atau kalian bisa gunakan parameter print itu seluas mungkin, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Di sini saya mencetak hello world, tapi sebenarnya mungkin hello world itu bisa kita pisahkan, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Hello, koma, kita buat lagi di sini tulisannya world. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat dua hal ini menjadi terpisah. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu kalau kita ingin mencetak dua nilai yang terpisah seperti ini, ya, maka kita pisahkan dengan koma. Nah, maka kalau kita print, teman-teman, kalau kita jalankan, nah, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama untuk dua hal yang bentuknya beda. Kenapa bisa seperti ini? Karena fungsi print memiliki parameter tersembunyi, teman-teman. Ini yang harus kalian juga ketahui ya. Nah, apa parameter tersembunyi yang di fungsi print? Kalau kalian perhatikan di sini, ada namanya separator dengan nilai defaultnya adalah spasi, dan ada n-nya dengan nilai defaultnya adalah slash n atau enter. Nah, di sini juga ada beberapa parameter lain, teman-teman ya. Gitu. Tapi ini belum kita bahas. Gitu. Kita fokus ke dua parameter ini saja. Baik. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika kalian melakukan printing, misalkan ada beberapa nilai yang kalian mau print, kemudian kita bisa custom separatornya. Nah, apa itu separator? Separator itu nilai yang disisipkan di antara nilai-nilai yang kita mau cetak, teman-teman. Di sini. Ya. Jadi kita mau cetak satu, 2, 3, 4. Nah, separatornya atau pemisahnya apa? Nah, defaultnya, nilai defaultnya atau nilai bawaannya itu adalah spasi. Tuh. Nah, tapi kalau saya ganti jadi tanda panah seperti ini, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, lihat teman-teman. Ya, separatornya saya ganti. Yang tadinya spasi menjadi tanda panah. Nah, yang kedua teman-teman. Yang kedua, kita juga bisa custom. Misalnya ya, di sini saya Abra misalkan ya. Kemudian di sini saya bikin Abra lagi, gitu ya. Di sini separatornya pakai CAD. Nah, lihat apa yang terjadi teman-teman. Nah, Abra kadabra, gitu. Jadi separator kita bisa gunakan secara lebih luas teman-teman. Jadi kalau kalian pengen uh, nilai yang di print itu ada cukup banyak dan kalian pengen separatornya atau pemisahnya diganti bukan spasi, kalian bisa gunakan parameter separator dan kalian bisa gunakan apapun teman-teman di sini. Kita bahkan bisa masukkan emoji ya. Kita bisa masukkan emoji juga. Sini, coba kita lihat ya. Kita bisa masukkan emoji di sini. Nah, coba kita cek. Ya, ternyata bisa. Nah, yang kedua adalah teman-teman di sini kalau kita lihat ada parameter namanya n. Ya, ada parameter namanya n. Nah, defaultnya adalah enter. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ganti teman-teman? N-nya kita ganti menjadi misalnya
apa ya, misalnya di sini n-nya kita ganti jadi minus-minus seperti ini. Coba apa yang terjadi teman-teman? Nah, kalau kalian lihat, karena separatornya saya nggak ganti, maka separatornya tetap spasi ya. Dan endingnya itu adalah strip-strip seperti ini. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa, tapi lihat apa yang terjadi kalau saya melakukan printing setelah ini. Apa yang terjadi? Misalkan ya, kita lihat ya, kalau saya ngeprint sesuatu setelah ini, apa yang terjadi? Coba kita lihat teman-teman. Nah, keanehan terjadi. Keanehan terjadi. Biasanya ketika kita melakukan printing, maka Python akan ngeprint secara otomatis di bawahnya. Ya, kenapa di bawahnya? Karena n-nya itu defaultnya adalah enter, teman-teman. Jadi secara otomatis Python di belakang layar sini di sini menyisipkan enter. Sehingga print yang kedua itu terjadi di bawahnya print yang pertama. Nah, karena n-nya yang ini kita ganti jadi minus 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 seperti ini, maka printan yang berikutnya itu akan berada atau akan dicetak setelah cetakan yang sebelumnya, teman-teman. Nah, maka hati-hati ya, maka hati-hati. Tapi ini kadang bisa berfungsi, bisa tidak, teman-teman. Ini bisa berguna, mungkin ini berguna di beberapa kasus ya, gitu. Tapi kalau saya sih jarang jujur teman-teman mengcustom N seperti ini, dan paling saya seringnya mengcustom separatornya saja. Nah, tapi sebenarnya teman-teman hal kedua yang harus kalian ketahui adalah, jujur, ketika saya melakukan pengembangan aplikasi menggunakan Python, saya jujur sebenarnya jarang teman-teman melakukan coding menggunakan print ini. Jujur saya jarang banget menggunakan print ini. Kenapa? Ya, karena teman-teman ketika kalian membuat aplikasi production, aplikasi yang benar-benar dipakai, itu print ini nggak ada gunanya teman-teman, kecuali dia berguna untuk paling mencetak log server, mencetak misalkan state atau mencetak request, mencetak log teman-teman, log state aplikasi, gitu ya. Kalau kalian mungkin terapkan apa namanya, melakukan logging melalui terminal di PPS di server, nah ini justru berguna teman-teman karena mungkin ini bisa jadi log nanti kalian kalau misalnya eh, aplikasinya jalan production. Tapi itu semua tidak berguna kalau kalian restart PPS-nya. Ya, maka percuma kalian ngeprint di terminal. Kalau PPS-nya di restart, hilang lagi gitu. Semua printannya hilang, teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya print ini menurut saya kurang berguna di real life gitu, di real case atau di production, di aplikasi yang kalian bangun gitu. Paling bergunanya untuk ngedebug teman-teman. Jadi hanya untuk ngedebugging. Makanya jangan khawatir kalau kalian nggak bisa uh, coding menggunakan print karena sebenarnya print nggak terlalu kepake-pake amat kok di production gitu ya. Gitu. Kepakainya mungkin di lokal aja atau pas ngedebugging. Jadi itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Dua hal yang perlu kalian ketahui tentang fungsi print di Python. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, boleh subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. Bye.